Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imam Effendi Sholeh MPDI selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah kelas PIA. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Yusuf Rinaldi dengan NIM 2011011000004 yang nantinya Muhammad Yusuf ini sebagai pemateri kedua, dan selanjutnya ada Ika Maulidatul Alfi dengan NIM 20110110008. Mbak Ika ini sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sofiati dengan NIM 20101100030. Peran saya di sini sebagai moderator. Nah, bab yang akan kami bahas adalah bab akad hiwalah dan arhan. Yang pertama, saya akan membicarakan latar belakang dari bab kami. Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain punya cakupan luas yang fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Manusia sebagaimana makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dengan orang lain. Inilah antara yang satu dengan yang lain saling terjadi transaksi, yaitu utang piutang yang di dalamnya juga mencakup dalam pengalihan utang, gadai, pinjaman, dan lain sebagainya. Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang mengalihkannya. Ini mengharuskan adanya pihak yang berhutang, orang yang memberi hutang, dan orang yang melunasi hutang. Secara umum, rahan dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syarak dengan penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki barang tersebut. Keduanya adalah hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang ada dalam cakupan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kami bahas dalam kelompok kami. Yang pertama, apa pengertian hiwalah dan arhan? Yang kedua, bagaimana dasar hukum hiwalah dan arhan? Yang ketiga, apakah hukum dan syarat yang dari hiwalah dan arhan? Yang keempat atau yang terakhir, bagaimana berakhirnya hiwalah dan arhan? Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, guna mengetahui definisi hiwalah dan arhan secara lengkap. Yang kedua, guna mengetahui dasar hukum dan hiwalah. Yang ketiga, guna mengetahui rukun dan syarat sahnya melakukan hiwalah. Dan yang terakhir, guna mengetahui hal-hal yang membatalkan untuk melakukan hiwalah. Ini nanti akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ika Maulidatul Alfi sebagai pemateri pertama. Silakan untuk Mbak Ika bisa memaparkan materinya. Selanjutnya dengan saya Ika Maulidatul Alfi NIM 20110110008 yang akan menerangkan materi tentang hiwalah. Mari kita simak penjelasannya. Pembahasan A. Hiwalah, pengalihan hutang. Yang pertama, pengertian hiwalah atau pengalihan hutang. Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang mengalihkannya. Ini mengharuskan adanya pihak yang berhutang, orang yang memberi hutang dan orang yang melunasi hutang. Menurut Zainul Arifin, hiwalah adalah akad pemindahan akad utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, di dalamnya terdapat 3 pihak, yaitu pihak yang berhutang atau muhil atau madin, selanjutnya pihak yang memberi utang atau muhal atau dain, dan pihak yang menerima pemindahan atau muhal alai. Yang kedua yaitu hukum hiwalah. Landasan syariat
atas hiwalah dapat dijumpai dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Landasan syariah hiwalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalim musamma faktubuh wa yaktub bainakum katibun bil adil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, rukun hiwalah menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yaitu ada 6. Muhil pihak pertama, muhal pihak kedua, muhal alaih pihak ketiga, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil, piutang milik muhil wajib dilunasi oleh muhal alaih. Yang terakhir yaitu sigot atau ijab kabul. Yang B, syarat hiwalah. Berikut beberapa syarat yang dipenuhi untuk sahnya akad hiwalah. Yang pertama, kerelaan pihak yang berhutang dan pelunas hutang tanpa kerelaan yang memberi hutang. Yang kedua, kesamaan dua hak dari sisi jenis, ukuran, tunai, tempo, kualitas bagus dan jelek tidak sah jika hutang berupa emas kemudian dialihkan dengan perak sebagai penggantinya. Yang ketiga, kepastian hutang. Seandainya hutang dialihkan kepada pegawai yang sama sekali belum menerima gaji, akad hiwalah tidak sah. Yang terakhir, kedua hak sama-sama diketahui. Jenis-jenis hiwalah. Mazhab Hanafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi dua pula, yaitu hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Yang B, hiwalah al-mutalaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Berakhirnya hiwalah ya ada 6. Yang pertama, kontrak hiwalah telah terjadi maka tanggungan muhil menjadi gugur. Yang kedua, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajiban kepada muhal, ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Yang ketiga, meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Yang keempat, jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang kelima, jika muhal menghapus bukan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Yang terakhir, meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah muqayyadah, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut mazhab Syafi'i. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf Renaldi. Terima kasih kepada moderator Mbak Sofiati yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab ar-rohn atau yang disebut sebagai gadai. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Rohn gadai. Satu pengertian rohn gadai. Pengertian rohn menurut bahasa adalah as-subut atau ad-dawam, yang berarti tetap, kekal, dan menggadaikan. Ada pula yang mengartikan makna rohn adalah terkurung atau terjerat. Sedangkan rohn menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan uang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.
landasan hukum rohen. Akad rohen ini telah mendapat legitimasi dibolehkan dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'. Adapun landasan dari Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan jika kamu dalam perjalanan dan engkau tidak menjumpai seorang penulis hutang, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Sedangkan landasan dari hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai agunan atau jaminan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi ta'aman ila ajalin farahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi kepadanya. Rukun dan syarat rohen. Rukun rohen dan unsur-unsurnya. Unsur rohen 1 yaitu rohin, 2 al-murtahin, 3 al-marhun. Menurut ulama Hanifiyah, rukun rohen adalah ijab dan qabul dari rohin dan al-murtahin sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam rohen tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rohen adalah sigot akid orang yang akad, marhun dan marhun bih. Syarat rohen, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rohen ada 3, yaitu 1 syarat sahih seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita. 2 mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal tetapi akadnya sah. Yang ketiga, syarat yang merusak akad seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin. 4 berakhirnya rohen. Rohen dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain-lain yang akan dijelaskan bawah ini. 1 diserahkan kepada pemiliknya. Dipaksa menjual pork. 3 rahin melunasi semua utang. 4 pembebasan utang. 5 pembatalan utang dari pihak murtahin. 6 rohin meninggal. 7 pork rusak. 8 tasarruf dan pork. Demikian pembahasan dari bab rohen. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk para pemateri. Nah, dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Ika dan Mas Yusuf, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada yang mengalihkannya. Ini mengharuskan adanya pihak yang berhutang, yang memberi hutang, dan orang yang melunasi hutang. Sedangkan arti dari rohen menurut Taqiyuddin secara umum, rohen dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual dan memiliki barang tersebut. Hukum untuk melakukan keduanya diperbolehkan menurut para ulama dari ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. Sedangkan rukun dan syarat dari ketiganya hampir sama, yang membedakan ada pada rukun dan syarat rohen, yaitu karena dalam sigoh dan sahih dan tidaknya. Selanjutnya ini saran dari materi kami, yaitu sebaiknya ketika kita tidak ingin melakukan hiwalah dan rohen, hendaknya kita melihat dahulu manfaat dan keuntungan dari keduanya untuk kita itu seperti apa. Jangan asal melakukan jika tidak mengetahui rukun syarat, hal yang membatalkan, dan lain sebagainya.
Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari materi hiwalah dan arahan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pembagian bab kami ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.